Ini kita akan belajar tentang Google Flow 3. Kita akan kupas tuntas Google Flow ini gunanya untuk apa aja. Dan Flow ini adalah dari Google. Gue udah jelasin di tips kalau kalian mau dapetin akses yang gratis pakai Google Flow. Caranya sudah ada di quick tips ya. Kalian tinggal baca. Di situ kalian bisa pakai aksesnya secara gratis. Caranya gimana? Dan menurut gue ini adalah Google Flow yang sekarang adalah VO 3.1. Nggak tahu nanti ke depan bakal update lagi. Cuman gue akan bahas basicnya dulu karena ini adalah fitur yang paling powerful yang pernah gue pakai untuk video generation dan photo generation. Langsung aja kita mulai. Kenapa gue sangat merekomendasikan kalian pakai ini? Karena semua yang kalian butuhin sebenarnya ada di sini yang bagus-bagus ya, dari image generator sampai video generatornya. Nah, di sini kita bisa bikin project baru teman-teman ya. Jadi di Flow itu bisa bikin foto sama video langsung di satu platform pakai yang namanya Google Nano Banana sama Google VO3. Dan Flow ini punyanya Google, jadi semua yang kalian butuhin bisa lewat Google Flow. Dan ini sudah kalian dapetin secara gratis kalau kalian sudah subscribe Gemini yang Pro yang 300 ribuan udah dapat 2 terabyte. Google Gemini, Google Flow dapat 1000 kredit teman-teman ya. Jadi kan akan dapat 1000 kredit, ini udah kepake 40 gua. Jadi kan dapat 1000 kredit per bulan, dan sekali kalian generate pakai videonya di sini kalian hanya habisin 20 poin untuk yang fast. Nah, yang quality sekarang 100 poin teman-teman ya. Gua sangat amat menyarankan kalian yang masih pemula baru coba-coba pakai yang fast, dapat 20 poin per kali generate sama VO2 10 poin. Nah, gue sih sangat menyarankan sih pakai VO 3.1 ya, karena VO 2 ini sudah ketinggalan dan menurut gue sudah nggak ada audionya dan kurang bagus ya teman-teman ya. Oke, langsung kita mulai teman-teman dari buat gambar. Kan juga bisa buat gambar apapun. Kita coba buat gambar untuk ini aja deh teman-teman ya. Nah, kita coba ya teman-teman, kita coba ubah foto baju ini dipakai sama manusia pakai Google Nano Banana. Dan kalau kalian belum ngerti Google Nano Banana, gue udah buatin Google Nano Banana itu apa khusus di Nano Banana ya, di basic. Kalian bisa tonton di situ. Nah, kita buat aja a woman is wearing this outfit. Her age is 20, Asian, and short hair in white background studio. Kita coba generate. Dan yang paling enak teman-teman ya, di Google Flow itu sudah dapetin gratis 0 unlimited kalau kalian pakai buat gambar. Nah, di sini kalian bisa 0 poin, kalian bisa buat sampai 4 gambar dalam sekali generate teman-teman. Dan menurut gua prosesnya cepet ya, hasilnya oke. Wah, ini white background jadi white hair. Nah, kita coba ganti. Nah, misalkan nggak suka sama hasilnya teman-teman ya, kalian bisa masukin sini teman-teman. Nah, misalkan kalau nggak suka, kalian tinggal gambar aja teman-teman. Change into black hair. Jadi kalian bisa buat misal panah ini teman-teman ya. Ini kalian ganti change into black hair. Nah, langsung enter teman-teman ya. Change picture. Ya teman-teman, kan bisa coba seperti ini, kan bisa gambar, kan bisa masukin perintahnya cuman hanya dalam kasih panah. Nah, Nano Banana ini seperti Photoshop yang kalian nggak perlu harus belajar Photoshop lagi, tapi kalian bisa langsung mintain AI-nya pakai bahasa manusia dan langsung jadi teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa bikin gambar pakai Nano Banana secara cepat dan ini gratis. Kalau misalnya pakai Nano Banana Pro di Freepik atau di Higgsfield itu unlimited, cuman dia relax generation ya. Kalau udah tembus 1000 kok di Freepik, kalau di Higgsfield kan cuma bisa generate 1 gambar unlimitednya. Jadi kan nggak bisa langsung minta bikin 4 langsung teman-teman. Kalau di sini nggak bisa bikin 4 langsung, dan nggak bisa pilih Nano Banana sama Nano Banana Pro. Imagen 4 ini adalah Google Imagen 4 sebelumnya, tapi gue udah nggak nyaranin ya karena ini udah ketinggalan zaman banget. Nah, di sini kita akan fokus ke tools yang benar-benar kepake aja, daripada kalian belajar tools-tools yang nggak kepake. Nah, kita udah dapetin fotonya teman-teman ya tadi ya. Kita bisa langsung upload foto yang udah kita download tadi ke Google VO3. Nah, di Google VO3 kan udah dapetin langsung cara generate-nya teman ya. Nah, kita mau buat dia ngomong, ini sekaligus kita review yang kemarin ya teman-teman ya. Nah, kita udah dapetin
promnya teman-teman ya, kita udah dapetin fotonya, kan bisa mintain ke ChatGPT bikinin prompt untuk Google View 3. Gua biasanya pakai format View 3 tuh kayak gini teman-teman ya. Kan tinggal buat promptnya kayak gini. Nah, contoh promptnya ini ya teman-teman ya. Shot type-nya apa, terus primary subject-nya siapa, action happening-nya ngapain, location-nya, lighting-nya, terus mood-nya, audionya, semua udah buatin di sini teman-teman ya. Jadi kan bisa buatin format promptnya seperti ini. Ini langsung gua kasih contoh aja sih teman-teman supaya kalian bisa belajar juga. Nah, yang gua lakuin nanti seperti ini teman-teman ya. Gua tempel dulu, kita training dulu ChatGPT-nya, gua latih dulu, terus gua masukin ini promptnya, gua copy, gua masukin sini teman-teman ya. Terus gua masukin fotonya. Buatin gua promptnya, shot type-nya gua mau kameranya nggak bergerak, statik aja. Terus primary subject-nya adalah cewek yang di atas. Terus action happening-nya gua mau dia jalan ke depan, berputar, dan dia berbicara. Ini adalah fashion ternyaman yang pernah gua pakai. Location-nya ya ada di dalam background studio putih itu. Lighting-nya gua minta natural light, sama nanti ada kedap-kedipnya kayak diskotik lah ya. Jadi kayak flashnya jepret kayak lagi photoshoot gitu ya. Terus mood-nya gua mau serius seperti foto model, seperti Victoria's Secret. Audionya gue pengen audio kayak nggak usah audio deh, kosongin aja karena gue mau audionya berfokus pada suaranya dia, takutnya ketumpuk. Terus background activity-nya kosongan aja ya, jadi nggak ada apa-apa. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi gue biasanya kalau pakai Google View 3, gue buatnya seperti itu. Tinggal enter ya teman-teman. Nanti dia buatin prompt-nya dengan seperti itu. Ya, jadi kan bisa jelasin aja ke ChatGPT. Seperti ini teman-teman ya. Nah, ini prompt-nya tinggal kalian ambil. This happening ini adalah fashion ternyaman yang pernah gua pakai ya. Jadi dia udah buatin. Terus sama yang paling penting ini di sini. Kalau misalkan nggak terlalu suka sama ini hasilnya, nanti kalian bisa buatin ini. Ya, kalian bisa tambahin di akhirnya. Kalian tinggal copy. Nah, kalian tinggal copy, bikin JSON prompt-nya teman-teman ya. Jadi kan bisa dapat dua prompt yang pertama. Nah, ini langsung gua cobain aja supaya kalian bisa belajar pakai yang View 3 tanpa prompt ini sama yang tak pakai prompt ya. Kita copy, masuk ke Google Flow, pakai prompt yang sudah ada ya. Kita bandingin sebelumnya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman hasilnya kalau misalnya pakai View 3 tadi teman-teman ya. Sesuai teman-teman ya. Nah, coba kita pakai View prompt yang udah pakai JSON prompt ya teman-teman ya. Kita coba hasilnya. Kalau misalkan nggak suka sama hasil yang tadi, nah ini ya teman-teman, kalau misalnya pakai JSON prompt hasilnya ini adalah seperti fashion ini, ternyaman yang pernah gue pakai. Jadi kan bisa pakai JSON prompt-nya. Kalau misal hasil yang pakai prompt yang biasa nggak kepake. Dan menurut gue pakai JSON prompt hasilnya juga oke dan nggak jelek. Dan gue sangat suka pakai Google View 3 karena hasilnya kalau di dubbing itu bagus banget. Cuman gue nggak menyarankan kalian. Nah cuman gue kayak tadi ya udah gue jelasin, gue nggak menyarankan kalian pakai Google Nano Banana-nya di Flow karena untuk sekarang resolusinya yang dihasilkan sama Nano Banana Pro-nya ini nggak yang 2K, 4K gitu teman. Jadi gue sangat menyarankan kalian pakai Nano Banana yang ada di Gemini. Tapi kalau kalian mau coba-coba silahkan teman-teman ya, karena ini cuma untuk belajar. Karena sekali lagi di sini udah gue cek ya teman-teman ya, cuman dapat 265 kilobyte aja teman-teman ya. Memorinya kecil banget dan menurut gue kalau di videoin, kalau hasil fotonya belum di upscale, belum dinaikin, dibagusin ya, hasilnya videonya juga kurang bagus. Jadi pro tipsnya kalau kalian pakai Google Flow, base image-nya yang udah kalian generate itu harus bagus. Nah, cara kerjanya mirip-mirip yang tadi. Kalian bisa pakai yang namanya Google Nano Banana yang ada di Gemini sama di Higgsfield. Nah, di Higgsfield sama di Nano Banana juga ada teman-teman ya. Ini Nano Banana Pro sampai bisa 1K, 2K ya teman-teman ya. Terus kalau yang di FreePic sama ya teman-teman ya. Image generator yang ada di FreePic juga ada teman-teman ya. Ini kan bisa cek di sini Nano Banana Pro.
dan kalian bisa tembak 4K 1K. Konsepnya sama, kalian tinggal upload bla 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 jadi ya teman-teman ya. Jadi kalau gua saranin sih kalian subscribe juga di Gemini untuk belajar dulu. Kalau misalkan mau serius ya bisa masuk ke Higgsfield sama di FreePic. Terus di Google Flow yang paling gua suka itu ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa memperpanjang video kalian. Nah ini ya teman-teman, kita coba perpanjang ya teman-teman. Kita mau. Nah ini ya teman-teman, kita ada pilihan teman-teman, perpanjang sama lompat. Oke teman-teman, kita langsung coba aja perpanjang dari video PO3. Kita coba perpanjang hasilnya seperti apa. Nah kita coba hasilnya seperti ini teman-teman ya. She is walking to the left side out frame from the camera. Jadi di fitur ini kalian bisa tambahin scene-nya sesuai yang kalian mau, hanya berdasarkan prompt-nya. Dan pro tips-nya, gue pengen kalian jelasin prompt-nya simple. Kalau memangnya scene-nya simple, kalau scene-nya agak susah, kalian bisa mintain ChatGPT untuk perpanjangin prompt-nya seperti apa. Jelasin konteksnya, gue lagi mau memperpanjang video ini. Nah ini ya teman-teman, kita lihat hasilnya. Wow, ini katanya bagus nih. Yang pernah gue pakai. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kan bisa perpanjang videonya, cuman tidak pakai prompt aja. Ini adalah fashion ternyaman yang pernah gue pakai. Ya, sekali lagi ini adalah video review untuk Google Flow 3 yang dimana kalian bisa pakai prompt-nya simple seperti tadi. Pro tipsnya jangan pakai Nano Banana yang udah gua buat di Flow. Ini hanya seputar review kelemahan di Flow sama yang di FreePic sama di Higgsfield ya. Jadi gua juga review full dengan hasil yang apa adanya di Google Flow 3 aja. Di Google Flow aja teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman untuk di Google Flow. Gua harap kalian bisa belajar banyak di Google Flow. Oke, pro tipsnya kalau Google Flow itu termasuk yang paling murah. Kalau kalian mau pakai Veo 3 generationnya, gua pakainya untuk buat dia bersuara teman-teman. Ini contoh yang udah gua buat. Kalau misal pakai image space-nya udah bener, hasilnya bagus ya teman-teman ya. JNT Express. Express your online business. Nah, dia lip sync suaranya tuh bagus banget, cuman pakai JNT Express. Express your prompt-nya online simple aja. business. Jadi gua sangat menyarankan kalian pakai Google Flow 3, Veo 3 di Flow. Dan di sini memang hasilnya nggak bagus, tapi kalau di download kalian bisa resolusinya ditingkatin sampai 1080p. Jadi yang tadi saya preview, yang gua preview itu hasilnya kurang bagus karena dia masih belum bagus. Jadi di download dulu supaya dapat hasil yang 1080p 1080p. Dan kita bisa lihat sendiri kalau di video Veo 3-nya Higgsfield sama, kita coba lihat ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di FreePic, Google Veo 3 itu habisnya 1600 sampai 4800 teman-teman. Which is kalau kalian subscribe 1 bulan sekitar 800.000, itu cuma dapat 10 aja teman-teman. Kalau 4800 ya. Ya. Jadi sangat mahal banget. Jadi kalau kalian mau pakai Veo 3 jangan pakai API karena harganya itu ngeri banget teman-teman ya. Ini contoh yang kita coba cek juga di Veo 3. Kalau di Kling kan 6 nih teman-teman ya. Kalau di Veo 3 bisa 22. Harganya bisa hampir 4 kali lipat teman-teman ya. Kalau pakai Veo 3 di beberapa aplikasi lain. Jadi gue sangat menyarankan kalau kalian mau pakai Flow untuk lip sync pakai Veo 3. Kalau misalnya yang gerak-gerak minimal aja pakai Kling, lebih murah teman-teman ya. Kling bisa diakses di FreePic, bisa diakses di Higgsfield juga. Dan ketika kalian udah pakai project, dia sangat menggampangkan kita projectnya berdasarkan iklan yang udah kita generate teman-teman ya. Jadi Veo 3 ini bagus banget, kalian bisa bikin efek VFX terus realistis, yang penting base image-nya bener, pasti hasilnya oke. Oke, itu aja untuk di Google Flow. See you on the next video.